Pernah nggak, kamu udah bikin to-do list panjang, tapi ujung-ujungnya malah buka TikTok, rebahan, atau nonton video kayak gini? Kamu bilang, aku kerjain nanti aja deh. Lalu nanti jadi besok. Besok jadi minggu depan. Dan akhirnya, tugasnya gak selesai, kamu stres, lalu, nyalahin diri sendiri. Kalau kamu pernah ngalamin ini, tenang, kamu gak sendiri. Dan hari ini, kita akan bahas tuntas, kenapa sih kita suka banget menunda-nunda? Dan yang paling penting, gimana cara mengatasinya, dari sudut pandang psikologi? Bagian 1. Menunda itu bukan malas, tapi strategi otak. Kebanyakan orang bilang, aku menunda karena aku pemalas. Tapi ternyata, bukan itu penyebab utamanya. Menurut psikolog, menunda itu seringkali adalah cara otak untuk melindungi diri dari ketidaknyamanan. Contoh, kamu harus ngerjain tugas, tapi tugas itu bikin kamu cemas. Otak kamu langsung berpikir, aduh, ini berat, ini bikin stres. Gimana kalau kita alihkan dulu ke hal yang menyenangkan aja? Akhirnya, kamu scroll medsos, ngemil, nonton drama, atau lakuin hal yang gak penting. Itu bukan karena kamu pemalas, tapi karena otakmu lebih memilih kenyamanan sesaat daripada tekanan jangka panjang. Bagian 2, 3 alasan psikologis kita menunda. Mari kita bongkar 3 alasan psikologis paling umum kenapa sih kita suka menunda-nunda. 1. Takut gagal, fear of failure. Kamu nunda bukan karena gak bisa, tapi karena takut hasilnya gak sesuai harapan. Kalau aku kerjain dan gagal, aku bakal kecewa. Jadi kamu gak ngerjain sama sekali, biar gak perlu menghadapi kegagalan. Ironis bukan? 2. Perfeksionisme. Kamu nunggu waktu yang tepat buat mulai. Tapi, waktu yang sempurna itu gak pernah datang. Perfeksionis bikin kamu mikir, kalau gak bisa bagus banget, mending gak usah sama sekali. 3. Kurangnya koneksi emosional dengan tugas. Kita cenderung cepat melakukan sesuatu yang punya makna atau dampak emosional buat kita. Kalau tugasnya terasa nggak penting atau nggak ada hubungannya sama aku, kita cenderung menunda. Betul nggak? Bagian 3, efek buruk dari menunda terus-menerus. Masalahnya, kebiasaan menunda ini nggak berhenti di situ aja. Semakin sering kita menunda, semakin besar rasa cemas, bersalah, tidak percaya diri, dan bahkan muncul self-hate. Kamu jadi bilang ke diri sendiri, aku emang nggak bisa diandalkan. Aku pemalas. Padahal sebenarnya, kamu cuma belum tahu cara kerja otakmu. Menunda itu kayak hutang waktu. Awalnya terasa ringan, tapi makin ditumpuk, makin berat dan bikin kamu sesak. Bagian 4, cara psikologis mengatasi kebiasaan menunda. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya keluar dari lingkaran ini? Berikut strategi psikologis yang terbukti efektif. 1. Gunakan teknik 5 menit aja. Ini simple tapi powerful. Bilang ke diri sendiri, aku kerjain ini 5 menit aja. Biasanya, setelah mulai, kamu akan keterusan. Otak kita hanya butuh momentum awal. Mulainya yang susah, bukan ngerjainnya. 2. Ganti kata, harus, jadi, pilih. Alih-alih bilang, aku harus kerjain ini. Ubahlah jadi, aku memilih kerjain ini karena aku ingin selangkah lebih maju. Bahasa itu menentukan sikap. Kalau kamu merasa dipaksa, kamu akan melawan. Tapi kalau kamu merasa memilih, kamu lebih ringan menjalaninya. 3. Buat lingkungan yang mendukung. Hapus distraksi. Matikan notifikasi, pindah ke tempat yang tenang, jauhkan ponsel. Kamu gak perlu disiplin tingkat dewa, kamu cuma perlu lingkungan yang tepat. 4. Tulis tujuan kecil, jangan besar. Daripada ambisius nulis, selesaikan skripsi. Mending cukup tulis, buka file skripsi, baca ulang bab 1, ketik ulang paragraf pertama. Otak itu suka pencapaian kecil. Semakin kamu mencentang daftar kecil, maka kamu akan semakin termotivasi. 5. Beri reward setelah tindakan. Selesai satu tugas, saatnya hadiahi diri sendiri. Pilih aja sesuai selera kamu. Kamu bisa ngopi, jalan-jalan, atau sekadar istirahat 5 menit. Ini bikin otak belajar bahwa kerja itu sama dengan kepuasan. Bagian 5, belajar memaafkan diri sendiri. Dan yang paling penting, kalau kamu gagal lagi, kalau kamu menunda lagi, jangan hajar dirimu sendiri.
Karena self-blame hanya akan membuat kamu tambah terpuruk. Sebaliknya, tanyakan pada diri, kenapa aku menunda tadi? Apa aku sedang stres? Lelah? Atau sedang takut? Apa aku bisa kasih diriku kesempatan kedua? Memaafkan diri adalah bagian dari pertumbuhan. Kamu itu bukan robot. Kamu jelas manusia. Dan manusia bisa berubah. Pelan-pelan. Tapi pasti. Jadi, lain kali kalau kamu mau menunda sesuatu, ingat, itu bukan karena kamu malas. Tapi karena otakmu sedang cari rasa aman. Tugas kita adalah belajar mengelola itu. Bukan dengan memaksa diri, tapi dengan memahami diri. Kalau kamu suka video ini, klik like dan subscribe supaya kamu gak menunda-nunda perkembangan dirimu. Coba tulis di komentar, kamu suka menunda hal apa, dan apa alasan terdalamnya menurutmu? Semoga dimudahkan segala urusanmu. Terima kasih dan Assalamualaikum.